Silahkan Ibu membacakan 5 ayat dari Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Shadaqallahul azim. Bu Rahmayani, silahkan mengajar di share PPT-nya. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali pada pelajaran agama Islam. Nah, apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu yang akan dipimpin ketua kelas kita, M. Kazir. Kepada M. Kazir, Ibu persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, terima kasih kepada M. Kazir yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. M. Kazir, Cut Jainabun, Amira, ya sepertinya semuanya hadir ya pada hari ini. Alhamdulillah semuanya masih semangat. Oke, sebelum kita mempelajari tentang materi kita yang baru, Ibu ingin bertanya tentang materi sebelumnya, yaitu tentang Asmaul Husna. Siapa yang masih ingat apa itu Asmaul Husna? Ya, Amira Zahira, ya bagus. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah yang berjumlah 99. Nah, untuk materi hari ini adalah menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk menjelaskan hakikat salat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi diharapkan kalian semua nanti dapat menjelaskan hakikat salat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oke, untuk memudahkan kalian mencapai tujuan pembelajaran, Ibu telah membuat peta konsepnya tentang makna salat dan zikir, salat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Kemudian ada hikmah salat dan zikir, serta nanti ada pertanyaan di akhir pembelajaran, serta kita akan menyimpulkan bersama-sama. Nah, sebelum Ibu memberikan tugas, Ibu akan menyampaikan bagaimana teknik penilaian hari ini. Jadi hari ini kita akan melakukan diskusi kelompok. Jadi kita akan jadi penilaian hari ini adalah berdasarkan kelompok, yaitu yang dinilai adalah kerjasama kalian, bagaimana kalian mencari materi tersebut, dan yang lainnya. Jadi agar kalian lebih semangat, Ibu punya pantun untuk kalian. Cari barang lama di gudang, mengikat pagar dengan kawat, jadikan hidup lebih terang, salat 5 waktu, jangan terlewat. Nah, mudah-mudahan dengan pantun tersebut menambah motivasi kalian dalam mengerjakan tugas. Nah, sebelum mengerjakan tugas, Ibu mau duduknya sesuai dengan kelompok masing-masing yang sudah ditentukan. Terima kasih, alhamdulillah sudah duduk pada tempatnya masing-masing. Nah, ini dia adalah lembar kerjanya. Nanti diisi nama anggota kelompoknya. Kemudian jawablah berdasarkan petunjuk yang telah ada pada LKPD tersebut. Nah, di sini nanti kalian bersama kelompok kalian akan mengerjakan tugas-tugasnya. Apabila kurang mengerti, boleh ditanyakan kepada Ibu. Ini adalah tugas-tugasnya. Baiklah, alhamdulillah presentasi hari ini berjalan dengan lancar. Sedikit penambahan dari Ibu. Jadi pengertian salat. Salat secara bahasa artinya doa.
Secara istilah artinya ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun yang sudah ditetapkan. Jadi apa dalilnya? Dalilnya terdapat pada surah Al-Ankabut ayat 45. Kalau sudah tahu pengertiannya, jadi makna sholat bagi kehidupan apa, nak? Yang pertama adalah sholat dapat mengembangkan diri, sholat dapat memperbaiki akhlak, sholat itu dapat membina dan membersihkan jasmani dan rohani. Kemudian sholat juga dapat melatih kedisiplinan. Intinya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya, apa itu zikir? Zikir menurut bahasa artinya mengingat, menyebut, mengenang, memanggil, dan sebagainya. Sedangkan menurut istilah adalah ibadah untuk mengingat Allah dilakukan dengan menyebut dan memuji namanya. Apa dalilnya? Dalilnya pada surah Al-Ahzab ayat 41. Nah, bagaimana cara melakukan zikir tersebut? Zikir tersebut dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, zikir yang dilakukan dengan hati, dapat dilakukan dengan hati. Kemudian zikir dapat dilakukan dengan ucapan. Kemudian zikir dapat dilakukan dengan perbuatan. Jadi apa kaitannya, Bu? Salat dan zikir itu kenapa bisa dapat menghindari perilaku tercela? Jadi kaitan salat dan zikir itu, di dalam salat itu terdapat kalimat zikir. Apa dia? Kalimat tasbih, tahmid, dan takbir. Mana dia kalimatnya? Coba kalian perhatikan. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Coba ibu tanya, Kazir, yang mana kalimat takbir? Iya benar, Allahu Akbar, iya, alhamdulillah. Kemudian apa hikmahnya? Hikmah melakukan sholat dan zikir tersebut. Yang pertama adalah tertanam akidah tauhid dalam diri seseorang. Kemudian hubungan antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala akan terjalin dengan baik. Selanjutnya, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian serta memperoleh kedamaian, keamanan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi yang dapat Ibu tambahkan. Jadi, ada pertanyaan dari yang Ibu jelaskan? Tidak ada. Kalau tidak ada, coba satu orang berikan kesimpulan apa materi hari ini, nak? Apa yang kita dapatkan? Coba simpulkan satu orang. Iya, jadi salat dan zikir itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Baik, terima kasih anak ibu yang sudah memberikan kesimpulannya. Benar sekali. Jadi hakikatnya adalah salat dan zikir dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, Ibu akhiri. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh Kazir. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Jangan lupa ucapkan alhamdulillah karena kita sudah diberi kelancaran dalam mengikuti proses pembelajaran hari ini. Alhamdulillah. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ujian lisan ya, Bu. Silahkan diberi jawaban. Ada berapa teori belajar yang Ibu pahami? Teori belajar yang saya pahami ada 4, Bu. Silakan. Yang pertama teori behavior, yang kedua teori belajar kognitif, yang ketiga teori belajar humanisme, yang keempat teori belajar konstruktivisme. Oke. Kemudian yang selanjutnya, apa yang Ibu pahami tentang TPACK? TPACK adalah Technological Pedagogical Content Knowledge, merupakan pembelajaran yang mengedepankan teknologi dan aplikasi atau konten dalam sebuah pembelajaran, Bu. Oke. Coba Ibu jelaskan tentang critical thinking. Critical thinking adalah kemampuan berpikir kritis yang dilakukan oleh peserta didik pada pembelajaran, Bu. Oke. Itu tadi dalam
proses belajar mengajar yang Ibu lakukan tadi, Ibu ada nggak menerapkan critical thinking? Ada, Bu. Apa contohnya? Critical thinking di situ misalnya dalam menyebutkan contoh perbuatan keji dan mungkar dilakukan oleh beberapa peserta didik. Di situ peserta didik yang lain boleh mengomentari dengan kritikan dengan bahasanya sendiri, Bu. Oke. Apa yang Ibu pahami tentang materi ajar yang bermuatan HOTS? Apa itu HOTS? HOTS itu adalah satu proses berpikir peserta didik yang level kognitifnya lebih tinggi. Dia dimulai dari C4 sampai C6, Bu. Ibu mengajar di kelas berapa tadi? Kelas 7, Bu. Kelas 7. Ya. Ada nggak Ibu menerapkan HOTS dalam materi ajar Ibu? Ada, Bu. Apa contoh pertanyaan materi ajar Ibu yang sudah bernuansa HOTS? Di situ ada menghubungkan hakikat salat dan zikir dalam kehidupan. Menghubungkan adalah salah satu bagian dari C4, Bu, dari analisis. Oke, baik. Sekarang coba Ibu, apa yang Ibu pahami tentang PTK? PTK adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas yang menggunakan tindakan untuk meningkatkan kinerja guru. Apakah orang lain selain guru bisa melakukan PTK menurut Ibu? Menurut saya tidak bisa, Bu, karena penelitian di dalam tindakan kelas itu hanya bagi guru. Karena dia di dalam kelas, berarti di situ yang memiliki ranah itu ya guru, yang nanti kan dia di situ tujuan dari PTK itu kan untuk memperbaiki bagaimana proses pembelajaran, Bu. Jadi kan itu hanya guru yang tahu di situ berhasil atau tidaknya. Misalnya kalau tendik kan tidak ada hubungannya, Bu. Menurut saya tidak ada. Ada berapa siklus bisa kita lakukan dalam PTK itu? 2 siklus bisa, Bu. 3 siklus juga bisa. Oke. Kalau 1 bisa nggak? 1 kalau berhasil bisa, Bu. Apa yang Ibu pahami tentang proses pembelajaran di abad 21? Pembelajaran di abad 21 ini mengintegrasikan berpikir kreatif, kemudian di dalamnya itu menerapkan teknologi di situ, Bu. Dia menerapkan di mana di situ ada dituntut siswa memiliki kemampuan literasi di situ, kemudian kecakapan pengetahuan. Jadi dimasukkanlah adanya teknologi di situ di dalam pembelajarannya. Oke, terakhir bagi Ibu apa manfaat pelaksanaan PPG ini bagi guru, terutama guru PAI ini? Sangat bermanfaat sekali bagi saya ya, Bu, karena dengan mengikuti PPG ini kita itu menambah banyak ilmu, menambah banyak wawasan materi. Kita tahu teori belajar yang cocok. Di pelajaran agama Islam kan keseringan kita menggunakan metodenya ceramah. Itu jadi anak itu bosan. Oke, Ibu. Terima kasih Ibu Rahmayani. Pak Yusra bertanya. Oke, baik. Ibu, kita hari ini yang memberi nilai 2 orang ya. Cuman Pak Yusra tidak bertanya karena lagi ada di luar kota. Tapi beliau menyimak dari tadi jawaban dari Ibu. Iya, Oke, sukses buat Ibu. Terus-menerus belajar modul ya, supaya ujian akhirnya bisa sukses ya Ibu. Mudah-mudahan saya doakan bisa lulus PPG. Iya, amin, Terima Bu. kasih Ibu.